meneliti sistem koloid. Tapi sebelum video mulai, kita perkenalan diri dulu. Oke, Nova. Perkenalkan, nama saya Nova dari kelas 11 MIPA 2, absen 28. Perkenalkan, nama aku Saskia Darussalam, absen 32. Aku Naila Falihatulha, absen 25. Dan aku Kanayana Divaraya Hanom, absen 16 dari 11 MIPA 2. Oke, disimak ya videonya. Cekidot. Yang pertama, ambil 1 sendok pasir, lalu tuangkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian aduk sampai rata. Lalu yang kedua, ambil 1 sendok susu bubuk, lalu tuangkan ke dalam gelas yang berisi air, aduk juga sampai rata. Yang ketiga, ambil 1 buah sendok garam, lalu tuangkan ke dalam air, aduk sampai rata. Lalu tunggu hingga 5 menit. Setelah menunggu 5 menit, mari kita amati endapan dan fasenya. Gelas pertama terlihat ada endapan, maka memiliki 2 fase. Gelas kedua terlihat tidak ada endapan, artinya dia memiliki 1 fase. Gelas ketiga tidak memiliki endapan pula, artinya dia memiliki 1 fase. Selanjutnya, kita akan melakukan uji efek Tyndall. Ketika senter diarahkan pada gelas pertama yang berisi campuran air dan pasir, cahaya tidak dapat ditembus. Kemudian, pada gelas kedua yang berisi larutan air dan susu bubuk, ketika senter diarahkan ke gelas, cahaya yang masuk dihamburkan. Yang terakhir, pada gelas ketiga yang berisi larutan air dan garam, ketika senter diarahkan ke gelas, cahaya yang masuk dapat ditembus oleh gelas. Selanjutnya adalah uji untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama dilakukan penyaringan terhadap campuran pasir dan air. Di sini terlihat banyak residu, karena larutan ini memiliki 2 fase, maka disebut dengan suspensi. Yang kedua dilakukan penyaringan terhadap campuran susu bubuk dan air. Di sini terlihat ada sedikit residu di tisu, maka disebut dengan koloid. Koloid secara kasat mata memiliki 1 fase, namun sebenarnya koloid memiliki 2 fase. Penyaringan ini bertujuan untuk mengetahui campuran susu bubuk dan air, termasuk koloid. Dan yang terakhir, dilakukan penyaringan terhadap campuran garam dan air. Di sini terlihat tidak ada residu sama sekali, karena larutan hanya terdiri dari 1 fase, maka disebut dengan larutan. Jadi pertanyaannya yaitu 1. Tuliskan fase yang didapatkan dari masing-masing campuran tersebut. 1. Campuran pasir dan air terdiri dari 2 fase, yaitu fase padat atau pasir dan fase cair atau air.
2. Campuran garam dan air, terdiri dari satu fase homogen, yaitu fase larutan. 3. Campuran susu bubuk dan air, terdiri dari dua fase, yaitu fase cair atau air dan fase padat atau partikel susu bubuk. 2. Tuliskan fase pendispersi, fase terdispersi, dan sebutannya pada masing-masing campuran tersebut. 1. Campuran pasir dan air. Terdapat fase pendispersi yaitu air dan fase terdispersi yaitu pasir. Sebutannya adalah suspensi. 2. Campuran garam dan air. Terdapat fase pendispersi yaitu air, fase terdispersi yaitu garam. Sebutannya larutan. 3. Campuran susu bubuk dan air. Terdapat fase pendispersi yaitu air, fase terdispersi yaitu partikel susu bubuk, sebutannya koloid. Sekian video praktikum dari kami. Sampai bertemu lagi. Dadah!